Gak ada angin, adanya hujan, tiba-tiba banget mamaku minta dibikinin kue kacang. Hai, mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa, balik lagi. Assalamualaikum. Ini bukan buat lebaran, karena lebarannya masih lama ya toh. Berhubung di rumah itu ada kacang tanah hasil panen sendiri, mama aku tiba-tiba banget request pengen dibikinin kue kacang. Berhubung ini hari Minggu dan aku libur ngajar les, ya udahlah akhirnya aku eksekusi aja ya toh. Untuk yang pertama campurkan margarin, gula halus, vanili dan garam. Di sini aku nyampurnya menggunakan mixer ya toh. Setelah tercampur merata, masukkan bahan-bahan yang lainnya. Untuk detail bahan dan takarannya udah aku tulis ya. Campurkan bahan-bahan tersebut hingga tekstur adonannya seperti ini kurang lebihnya. Jangan khawatir ya, tanganku ini udah bersih kok. Pokoknya ngulanin adonan kayak gini tuh enaknya pakai tangan langsung ya toh. Setelah kira-kira adonannya bisa dicetak, lakukan pencetakan adonan kue hingga selesai. Untuk bentuknya silahkan disesuaikan dengan selera aja ya toh. Kalau di sini aku menggunakan bentuk hati sebagai bentuk lambang cinta antara aku dan kamu. Iya, kamu. Nah, sedikit tips ya, kalau dirasa adonannya itu terlalu kering, bisa ditambahkan minyak sayur lagi sampai konsistensi adonannya tidak terlalu kering ya toh. Karena kalau adonannya terlalu kering nanti hasilnya itu rapuh atau rawan hancur. Dan kalau lambang cinta itu rawan hancur ya bisa bahaya banget ya toh. Berikutnya setelah selesai dicetak, di sini kemudian aku beri warna atasnya biar warnanya nggak pucat. Untuk bahan pewarnanya di sini aku memakai campuran telur dengan madu. Kemudian tambahkan sedikit minyak sayur. Di sini aku pewarnanya pakai pewarna kuning telur. Untuk mendapatkan hasil pewarnaan yang glowing, lakukan pewarnaan sebanyak 2 kali ya. Untuk penampakan kue kacang setelah diwarnai sebelum di oven seperti ini ya. Cantiknya macam kamu. Boleh kan ngalem alias nyanjung bikinan sendiri? Hihihi. Selanjutnya kue kacang pun siap untuk di oven. Untuk ovennya tadi udah aku panasin dulu ya toh. Aku menggunakan oven tangkring. Untuk panas nyala apinya dikira-kira aja deh ya. Karena kalau menggunakan oven tangkring itu suka beda-beda. Penting banget kalau menggunakan oven tangkring harus sering-sering dicek ya. Dan setiap pengecekan lakukan penukaran posisi, pemutaran posisi biar matangnya bisa merata. Karena sayang banget nih untuk hasil ovenan yang pertama itu punyaku itu nyaris gosong dan warnanya jadi seperti ini. Entahlah tadi itu karena kelewat sekitar 5 menit jadinya ya mengecewakan sekali. Tadi juga aku tuh bikinnya masih sendirian, ya nyetak, ya nyambi ngoven, terus juga harus merhatiin waktu. Akhirnya ya nggak kepegang ya toh. Karena menurutku bebikinan kue kayak gini tuh minimal 2 orang. Satu orangnya fokus di pencetakan dan satunya lagi fokus di pengovenan ya toh. Dan alhamdulillah untuk hasil ovenan yang berikutnya jadinya secantik ini. Puas deh kalau hasilnya kayak gini. BTW sebenarnya awalnya tuh aku juga pengen ngasih wijen di atasnya, cuman nggak dapet di warung yang aku beli itu, dan mau ke pasar juga males banget. Oke, nggak usah berlama-lama, saatnya kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar enak. Tiba-tiba jadi ingat momen-momen lebaran. Selanjutnya aku cobain juga yang tadi over baked itu ya. Dan rasanya nggak pahit kok, cuman jadi terlalu kering aja. Oke, cukup sekian vlog aku kali ini. See you next vlog. Assalamualaikum. Dadah.